Berarti beban kerja dia ini berat CMBG nih. Tapi kalau misalnya aku nih fokuskannya, ini banyak kantin yang tutup gara-gara ada program MBG ini. Sama kalau misalnya orang-orang jualan-jualan dekat depan sekolah tuh, sama tak ada yang mau jajan lagi. Ya itu kan efeknya beda, karena ada makan bergizi gratis nih, jadi jualan orang nih nggak laku. Yalah, sudah anak-anak tuh udah pada kenyang kan. Tapi sekarang kenapa pemerintah nih tak buka-bukaan berapa upah kerjanya? Biasanya kerja proyek-proyek pemerintah ini ada vendor ada kontraktornya. Nah berarti kan kontraktor itu tuh harus buka-bukaan berapa nilai upah kerjanya, berapa nilai kontraknya. Tapi ini yang kejadian nih baru di Sumenep kita tak tahu pula yang terjadi dekat kota lain nih. Entah dia memang udah tak ada lagi yang kerja. Coba Indonesia nih tak gengsi ya, dia belajar aja dengan Malaysia. Sebab Malaysia nih udah puluhan tahun dah buat makan bergizi gratis nih untuk anak sekolah. Daripada belajar sama Malaysia, bagus dia orang nih human error sendiri Tapi kan sekarang nih masalahnya tak efisien, banyak kekurangannya, banyak masalahnya. Beban kerja berat, upah tak jelas sampai dapat makan sisa. Petugas dapur makan bergizi gratis Sumenep mundur. Belum sebulan berjalan, petugas pendukung program makan gratis di Kabupaten Sumenep sudah berguguran. Kabar terbaru, ada petugas bagian dapur makan bergizi gratis yang mengundurkan diri. Banyak karyawan memilih berhenti karena beban kerja yang harus dijalani sangat berat. Selain itu, ternyata petugas dapur makan bergizi gratis tidak pernah tahu berapa upah yang didapat. Paling berat itu bagian mencuci kotak makanan dari pukul 13.30 WIB sampai jam 1 WIB dini hari. Banyak petugas yang berhenti karena tidak kuat dengan lamanya jam kerja. Tutur salah satu petugas meminta namanya tidak disebutkan. Ia menuturkan setiap pekerja dapur MBG memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari masak, menyiapkan makanan sampai mencuci kotak makanan. Sedangkan petugas yang mempersiapkan bahan makanan juga berbeda, mulai dari jam 15 WIB sampai jam 2 pagi. Yang menggenaskan sudah beban kerja berat, sebagian petugas dapur MBG tidak diberi makan dan terpaksa ada yang harus makan dari sisa makanan yang tak dihabiskan oleh siswa. Katanya, pada hari pertama program MBG diluncurkan, lanjutnya ada sekitar 4 petugas dapur MBG bagian cuci kotak. Alasan tidak sanggup dengan beban kerja yang dilaksanakan. Jadi dari 16 petugas cuci kotak makan, saat itu hanya tersisa 12 orang. Mereka tidak kuat dengan beban kerjanya dan saya kira dapur MBG kekurangan orang. Terkait dengan upah yang akan diterima pekerja dapur MBG, sejauh ini tidak pernah terungkap karena memang tidak pernah ada berkas kontrak apakah upah harian atau bulanan yang akan terima. Berarti beban kerja dia ini berat CMBG nih. Tapi kalau misalnya aku nih fokuskannya, ini banyak kantin yang tutup gara-gara ada program MBG ini. Sama kalau misalnya orang-orang jualan-jualan dekat depan sekolah tuh, sama tak ada yang mau jajan lagi. Ya itu kan efeknya beda, karena ada makan bergizi gratis nih, jadi jualan orang nih nggak laku. Yalah, sudah anak-anak tuh udah pada kenyang kan. Tapi sekarang kenapa pemerintah nih tak buka-bukaan berapa upah kerjanya? Biasanya kerja proyek-proyek pemerintah ini ada vendor ada kontraktornya. Nah berarti kan kontraktor itu tuh harus buka-bukaan berapa nilai upah kerjanya, berapa nilai kontraknya. Tapi ini yang kejadian nih baru di Sumenep kita tak tahu pula yang terjadi dekat kota lain nih. Entah dia memang udah tak ada lagi yang kerja. Coba Indonesia nih tak gengsi ya, dia belajar aja dengan Malaysia. Sebab Malaysia nih udah puluhan tahun dah buat makan bergizi gratis nih untuk anak sekolah. Daripada belajar sama Malaysia, bagus dia orang nih human error sendiri Tapi kan sekarang nih masalahnya tak efisien, banyak kekurangannya, banyak masalahnya. Tiba kat lapangan tuh pasti ada aja masalahnya. Ya kan Indonesia ini luas, masyarakatnya terus banyak lagi Tapi kalau kayak ini ceritanya beda, yang nak tercapai tak akan tercapai beda dari program makan bergizi gratis ini. Ini kan negara Indonesia dia kalau gagal buat lagi, terus kalau misalnya tak ada duit pinjam lagi sama negara lain. Kalau kayak gitu teruslah beda, utang makin bertambah. Kalau hutang bertambah nih wajar nanti di ujung kekuasaan barulah keluar oknum-oknum yang korupsi dari program makan bergizi gratis
gratis ini. Indonesia nih kalau udah proyek-proyek besar dah lah penyelewengan semua tuh. Aku kasihan juga sama warga Sumenep tuh. Dia tuh susah cari kerja, tapi dia malah berhenti kerja karena tak sanggup kerja. Padahal kan di Indonesia nih susah cari kerja. Bagus dia tuh kerja aja kat Malaysia beda. Di Malaysia ada banyak orang Indonesia, Kemarin tuh baru tuh kasus penembakan tuh kan yang masuk ke Malaysia secara haram tuh. Oh yang dibilang kau tuh membela Malaysia tuh ya beda. Aku tak ada membela Malaysia, tapi kalau misalnya nih kita masuk negara orang tanpa izin, ya wajar aja lah pemerintah sana tuh mau buat apa aja. Kalau kita masuk ke negara orang lain tanpa izin, ya wajar lah pemerintah sana ambil tindakan. Aku rasa kalau warga negara Indonesia ini masuk haram ke Amerika atau ke Korea Selatan dan negara mereka ini buat tindakan, aku rasa orang Indonesia ini akan diam-diam aja. Sekarang nih masalahnya karena negara Malaysia. Sebab kan warga Indonesia ini sangat sensitif dengan apa yang dilakukan sama negara Malaysia. Iya betul, minyak BBM di Malaysia lebih murah, mereka tak terima. Padahal itu fakta kan beda, tapi orang Indonesia ini tak terima. Iya macam Petronas tuh, untung terus Pertamina rugi terus. Petronas bisa sponsor balap mobil F1. Pertamina rugi terus Jadi sebenarnya apa kata Fu Fafa tuh tentang warga Sumenep tak tahan kerja nih? Suruh nyuci sendiri lah, kenapa harus dicuciin? Oh jadi maksud dia anak sekolah tuh habis makan langsung cuci sendiri. Dibalas sama Arsya, tetap harus dibersihin lagi. Lagian di sekolah juga belum tentu alat cuci dan tempat cucinya proper. Punya WC yang layak aja sudah alhamdulillah. Dijawab sama Kasudin, bisa kok asal diedukasi tentang benar untuk tidak menyisakan makanan di tempat makanannya. Itu alat makan bisa dicuci di wastafel. Masa iya nggak ada wastafel atau keran di sekolahan? Biar mereka juga bisa belajar tanggung jawab. Indonesia nih dah terbiasa dengan untuk tidak bertanggung jawab. Makan bergizi gratis sangat menguras tenaga, pikiran, dan anggaran. Mereka memang baiknya bentuk uang tunai kasih ke orang tua murid aja. Masa sendiri buat anaknya tapi menunya ditentukan atau diawasi sesuai standar gizi, kata Tekintal Kintul. Itu peluang korupsinya lebih banyak dan lebih tinggi kalau urusan duit-duit. Dijawab sama Cloud Swing, yang ada malah ribet kalau kayak gitu. Bayangin budget 10.000 dikasih ke orang tua. Kalau masak satuan mau dimasakin, apa kalau sesuai standar gizi? 10.000 kalau masak satuan gak dapat apa-apa. Pasti orang tuanya kan gak masak, cuma buat anaknya aja. Kalau diratakan program kan bahannya beli lebih murah. Kalau di Malaysia 2,5 tuh dapat makan apa? Karena di Indonesia ini budget untuk makan bergizi gratis tuh 10.000 aja. Satu anak saya bawa kotak makanan, saya nyucinya 5 menit. Bayangkan kalau ribuan box, udahlah pakai daun aja tinggal buang, kata Dwi 99. Dijawab sama Yulia, iya sepemikiran, gak gara juga bakal dapat ya, sebab SDN anak saya memang belum ada info bakal dapat MBG ini. Tapi anak saya bilang dia akan geli sama kotak makannya. Dijawab sama Devi Lito, 3.000 daun per kecamatan atau per hari. Tinggal buang jadi sampah. Kalau di daerah kota seperti Jogja yang baru darurat sampah gimana? Udah jadi satu masalah besar, sampah lah, kotak makan kotor lah. Anggarannya kan jelas, perbaiki rekrutmen jadi kedua pihak puas. Jangan ada celah untuk korupsi, kata Imshan. Dijawab sama Habibi, salah, harusnya hapus MBG. Dijawab lagi sama Rifki, anggaran jelas dari mana? Anggaran infrastruktur di Riau senilai ratusan miliar dialihkan ke program MBG. Jujur aja lah, aku itu program omon-omon pas kampanye aja, segala bilang ada duitnya. Ya kan kita ini sekarang sadar diri aja, Indonesia ini gak ada duit, apa-apa tuh langsung hutang aja ke luar negeri. Sekarang gara-gara program makan bergizi gratis ini banyak tuh anggaran yang dipotong untuk fokuskan program makan bergizi gratis ini. Ciptakan lapangan pekerjaan, turunkan harga sembako dan pendidikan dan berobat gratis, baru maju negeri ini, kata Andri. Dijawab sama Wayudi, kemarin ada capres seperti itu tapi malah pilihnya capres yang wajibin bansos dan MBG. Sekarang BPJS Kesehatan itu tak semua penyakit di cover sama dia. Masyarakatnya diminta untuk memakai asuransi kesehatan yang lain. Kalau masyarakat diminta untuk memakai asuransi yang lain, lalu kenapa ada BPJS? Itu kan Indonesia, bukan Malaysia. Kalau dekat Malaysia, engkau berobat sakit-sakit kecil tuh ke klinik, cuma bayar RM1 aja. Kata Rizky Faisal Akbar, gimana kalau 58% yang dukung program ini ikut patungan? Kalau perlu tiap minggu adain iuran, jadi biar dukungnya nggak setengah-setengah gitu loh, totalitas. Dijawab sama Banu Sucipto, jadinya nggak gratis dong bang. Walau sebenarnya sekarang juga jatuhnya nggak gratis sih, karena diambil dari APBN lain yang dihemat terus difokuskan ke program ini. Dijawab sama si Vini, lah kan dari rakyat-rakyat juga kan.
Mending naik gaji buat para orang tuanya atau bahan pangan murah-murah deh. Semua orang tua juga pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau ekonominya pada tercukupi, harga terjangkau, nggak akan ada orang tua abai soal makan terbaik buat anak kalau mereka mampu dan harga-harga terjangkau buat semua kalangan. Sekarang nih nak buat program ini, program itu, semuanya terhambat, Ce. Nak swasembada pangan, swasembada minyak, Indonesia ini tertinggal. Apa mungkin ada korupsi di balik semua masalah ini? Kau tak bisa tuduh, tapi nanti tengok di akhir kekuasaan.